Kami dari kelompok 6 terdiri dari saya sendiri, Risa Rahmatika, ada Prima, Regina, Putrelia, dan Adam. Apa itu mood booster rice ball? Nanti kalian akan tahu pada slide selanjutnya. Assalamualaikum, nama saya Risa Rahmatika, NIM 1710208, kelas manajemen sore dari kelompok 6. Baik, terima kasih, saya lanjutkan. Jadi di Indonesia itu kan banyak sekali makanan pendamping nasi ya, dan sangat diminati masyarakat baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan salah satu makanan yang sangat diminati masyarakat itu salah satunya adalah olahan daging ayam. Siapa sih sekarang yang gak suka ayam? Terutama daging ayam yang disiram dengan berbagai macam saus. Itu adalah salah satu makanan yang disukain berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Untuk itu kami mencoba untuk memanfaatkan peluang tersebut. Banyaknya pedagang olahan ayam membuat kita berinovasi untuk menarik minat masyarakat. Kan banyak ya kita jumpai di pasaran, biasanya pedagang itu ayamnya digoreng dengan balutan tepung, setelah itu diberi saus, udah gitu aja. Nah, kami mencoba inovasi lain, yaitu menyiram ayam matang tersebut dengan berbagai macam jenis saus, serta diberi taburan wijen di atasnya. Itu pasti akan sangat menggugah selera. Jadi teman-teman, untuk isian mood booster rice ball ini itu ada nasi, ayam teriyaki, mix sayuran, ada telur dadar juga. Jadi kalau misalkan kalian bosan dengan menu ini, kita juga ada nasi goreng teriyaki dan egg roll yang gak kalah yummy banget. Makan sehat dan enak ya di mood booster rice ball. Good food ya good mood. Halo, saya Putri Liano Vitasari, NIM 17192. Saya mahasiswi STI SBI kelas manajemen. SWOT pada mood booster rice bowl. SWOT digunakan sebagai perencanaan strategis guna mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan bahkan ancaman pada spekulasi usaha. SWOT pada mood booster rice bowl ini, strength-nya adalah yang pertama, kemasannya praktis, yang kedua, harganya terjangkau, dan pastinya rasanya juga tidak kalah dengan rasa resto mewah. Pelayanannya terbaik dan untuk pemasarannya via media sosial. Kemudian untuk kelemahannya atau weakness-nya itu saat ini hanya menyediakan sistem pre-order saja, kemudian tidak menyediakan minuman. Opportunities-nya atau peluangnya adalah bisnis kreatif dan inovatif yang dapat menguasai peluang pasar. Kemudian juga inspirasi para pedagang untuk berjualan rice bowl, kuliner ala-ala Jepang gitu, dengan harga terjangkau. Kemudian untuk yang terakhir, threat, yaitu ancamannya. Ancaman pada bisnis usaha ini yaitu jelas munculnya pesaing baru, itu pasti. Kemudian tidak memiliki hak paten sehingga ada kemungkinan usaha ini ditiru. Kemudian harga bahan baku itu tidak selamanya stabil, jadi ada kemungkinan harga bahan baku naik, kemudian harga jual juga naik. Kemudian di mood booster rice bowl ini juga hanya tersedia 2 menu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Nama saya Prima Nur Puji Astuti, NIM 1810330, mahasiswa manajemen reguler sore STIE SBI Yogyakarta. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang BMC atau bisnis model kanvas pada usaha mood booster rice bowl. Mood booster rice bowl ini sangat enak dan juga sehat untuk dikonsumsi serta harganya juga terjangkau. Nah, BMC yang pertama yaitu K Partners. K Partners-nya itu adalah supplier yang menyuplai bahan baku pembuatan rice bowl. Harus kita jaga hubungan baiknya agar kita mendapatkan bahan baku yang berkualitas dan juga segar secara kontinu. Dan BMC yang kedua yaitu adalah K Activities. K Activities-nya itu adalah mengolah rice bowl, kemudian pengemasan,
kemudian penjualan, pemasaran, serta monitoring apakah penjualan rice bowl-nya ini sesuai dengan target yang sudah kita tetapkan. Yang ketiga adalah key resource. Key resource-nya yaitu dapur untuk memasak, kemudian orang yang memasak, admin, medsos, kemudian ada juga kurir. Kurirnya ini bergantian dan kita juga bisa menggunakan jasa ojek berupa Grab ataupun Gojek untuk pengantaran melalui GoSend ya. Nah, yang terakhir dari key resource-nya ini adalah keuangan. Ini sangat penting untuk kita persiapkan mulai bisnis usaha Mood Booster Rice Bowl ini benar-benar matang. BMC yang keempat yaitu adalah value proportion. Value proportion-nya kita menggunakan daging ayam sehingga harga dari Mood Booster Rice Bowl-nya ini sangat terjangkau dan juga tetap bergizi serta sehat sehingga semua kalangan dapat menikmati. Lalu ini untuk pengemasannya itu kita menggunakan bowl ya. Bowlnya itu bowl plastik sehingga aman ketika delivery dan pastinya juga food grade. Untuk BMC yang kelima yaitu ada kontak person untuk order via WhatsApp, SMS maupun telepon, dan juga ada giveaway pada akhir minggu atau weekend, dan juga ada diskon untuk pesanan tertentu. Dan ini diharapkan untuk dapat meningkatkan loyalitas konsumen. BMC yang keenam yaitu customer segment. Customer segmentnya menyasar pada mereka yang usia 12 hingga 40 tahun, terutama ibu muda yang sangat sibuk di pagi harinya sehingga belum sempat menyiapkan sarapan. Malam sebelumnya kalian bisa memesan di Mood Booster Rice Bowl sesuai dengan kontak person yang sudah tersedia. BMC yang ketujuh dari Mood Booster Rice Bowl yaitu channel. Channel ini berupa advertising baik offline dan online. Untuk offline-nya kami dengan sistem jual titip ya di beberapa kantin yang ada di perkantoran di wilayah Kabupaten Sleman. Dan untuk online-nya kami ada Instagram, kemudian kita ada WhatsApp, dan nantinya kami akan membuat Twitter dan juga Line untuk para konsumen kami. Biayanya terdiri dari biaya bahan baku, biaya pengolahan, pengemasan, kemudian biaya COD, pemasaran, transportasi. Semuanya itu kita jadikan satu agar kita benar-benar mengetahui berapa omset yang kita dapat dan berapa laba bersih yang kita dapat, seperti itu. Dan yang terakhir untuk BMC yang ke-9 yaitu adalah revenue stream. Revenue streamnya yaitu dari penjualan nasi ayam teriyaki dan juga nasi goreng teriyaki. Sehingga dari ke-9 BMC ini semoga kalian sudah jelas dan semoga untuk usaha Mood Booster Rice Bowl ini dapat berjalan secara kontinu dan juga penjualannya meningkat. Amin. Sekian presentasi dari saya dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Regina terkait dengan strategi pemasaran online dari Mood Booster Rice Bowl. Teman-teman, kenapa makanan ala Jepang milik kelompok 6 ini dikemas dalam bentuk rice bowl? Dalam dunia usaha dibutuhkan inovasi yang berbeda, khususnya di bisnis kuliner. Kami menawarkan konsep rice bowl karena praktis, aman, modern, serta kekinian. Dalam perkembangan peminat rice bowl semakin meningkat trennya, Mood Booster Rice Bowl hadir dengan harga terjangkau, variasi menu yang enak, sehat, maka kami yakin akan diminati oleh konsumen dan memperluas pangsa pasarnya. Didukung dengan strategi pemasaran yang tepat karena dianalisis menggunakan SWOT, maka strategi pemasaran yang dapat dilakukan oleh Mood Booster Rice Bowl yaitu secara online dan offline. Secara online melalui media sosial, Instagram, Facebook, Twitter, pasang iklan online pada website warungjogja.com free dan WhatsApp untuk target pemasaran usia 12 tahun sampai 40 tahun. Secara offline seperti pembagian brosur pada kantor-kantor, komplek perumahan yang besar, kerja sama titip brosur pada toko-toko dan warung-warung jajanan, kerja sama titip brosur pada warung jajan dan sarapan pagi yang berada di titik strategis. Dua jenis pemasaran ini kami gunakan untuk menjangkau konsumen di rentang usia 12 hingga 40 tahun. Selain itu, kami juga mengambil potensi market dari kalangan ibu rumah tangga yang setiap pagi membeli sarapan di luar. Warung pagi jajan pasar di Pasar Sleman Unit 2. Warung pagi dan jajan pasar di Pasar Cebongan. Kantin Dinas Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman.
Nah, di tempat-tempat tadi pembeli dapat membeli dengan harga yang sama, yaitu dengan harga Rp10.000, di mana 40% untuk mitra dan 60% untuk owner tim. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Adam. Berapa sih biaya yang harus dikeluarkan untuk pembuatan raceball ini? Lalu berapa sih yang harus dijual? Serta pengambilan modalnya itu kapan? Kami menghitung pembuatan Moodbuster raceball ini meliputi berbagai aspek seperti biaya peralatan penunjang, biaya habis pakai, biaya operasional, dan biaya transportasi. Itu pun untuk memasak 100 buah raceball. Yang pertama adalah biaya peralatan penunjang, yaitu kompor gas, spatula, pisau, baskom, mangkok dan wajan, serta sendok dengan total biaya sekitar Rp506.000. Kedua adalah biaya habis pakai. Ada ayam, saus teriyaki, telur, garam, lada, sayuran, jamur, bowl cup, sendok, tisu, plastik untuk packaging, dan sebagainya. Untuk biayanya sendiri kami menghabiskan uang sekitar Rp525.000 untuk 100 cup. Kemudian ada biaya operasional meliputi biaya listrik, itu untuk memasak nasi yang memiliki berat 4 kg, cetak stiker warna berjumlah 100, promosi via media sosial, dan itu hitungannya memakai kuota pribadi ya, cetak brosur berukuran A5, dan biaya gas untuk kompor senilai Rp100.000 untuk 100 cup. Selanjutnya adalah biaya transportasi untuk pengadaan bahan baku, cetak stiker dan COD sekitaran wilayah Jogja. Dan untuk biaya transportasi ini yang mengcover sekitar 100 cup memiliki biaya sekitaran Rp50.000. Yang kita keluarkan untuk membuat 100 Moodbuster raceball adalah Rp525.000 ditambah dengan Rp100.000 ditambah dengan Rp50.000 yang berjumlah Rp675.000. Rencana harga jual yaitu sekitaran Rp10.000. Maka keuntungan yang didapat apabila 100 cup Moodbuster raceball terjual habis yaitu Rp325.000. Apabila juga dimasukkan unsur biaya peralatan penunjang, maka biaya yang kita keluarkan yaitu Rp506.000 ditambah dengan Rp525.000 ditambah juga dengan Rp100.000 ditambah dengan Rp50.000 yaitu Rp675.000. Totalnya yaitu adalah Rp1.181.000. Sehingga melalui keuntungan 4 kali penjualan kita sudah dapat mengembalikan modal awal yang kita keluarkan. Kita juga sudah tes di penjualan untuk mengetahui apakah harga Rp10.000 itu layak untuk dijual. Dan respon konsumen sendiri sangat bagus. Tercatat penjualan yang dimulai pada tanggal 11 Juni 2020 yaitu hari Kamis sampai 20 Juni 2020 yaitu hari Sabtu, itu terjual 450 cup Moodbuster raceball. Moodbuster raceball. Buat kalian yang diem di rumah aja, malas masak, jangan lupa follow Instagramnya @moodbuster. Raceball enak, sehat, harga terjangkau. Jangan lupa ya untuk follow Moodbuster enak, sehat dan terjangkau. Jadi buat teman-teman yang moodnya lagi nggak bagus nih, boleh kalian coba follow dulu